Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama. Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Namun sebelum itu, mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan banyak syukur karena perkenan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kami hikmat. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semua itu boleh menjadi kekuatan serta menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-1. Cuman satu ayat. Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki minggu-minggu Advent, menuju minggu Advent ketiga ini. Ketong senantiasa terus diingatkan, terus diberikan penguatan untuk terus berefleksi, terus merenung tentang masa raya minggu Advent ini. Dan perenungan-perenungan ini juga berdasarkan firman-firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Salah satu contohnya pada pagi hari ini Kotong diberikan kesempatan untuk membaca kitab Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Di dalam pembacaan di dalam satu ayat ini, saya rasa dan saya yakin Bapak Mama semua sudah langsung mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari perkataan Nabi Yesaya tentang kelahiran Raja Damai, yakni satu bukti pengharapan yang begitu besar yang ditanamkan di dalam semua bangsa yang akan ada di dalam masa raya Advent ini atau masa-masa penantian ini, dengan suatu pengharapan bahwa semua orang akan mengalami pemulihan, semua orang akan mengalami penebusan, semua orang akan mengalami rasa damai sejahtera di dalam kehidupan kita karena hadirnya Sang Raja Damai. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam jangka waktu 11 bulan 2 minggu ini, memasuki minggu ketiga ini, kita diperhadapkan dengan berbagai refleksi kehidupan. Entah itu segala sesuatu yang kotong perbuat, baik buruknya. Tetapi yang saya mau bilang hari ini tentang kehidupan masa kelam kita, yakni dosa-dosa kita. Saya pernah diberitahukan tentang ukuran satu dosa oleh seorang pelayan, rekan sepelayanan. Dia bilang begini, dosa itu tidak dipandang dari seberapa besarnya. Seperti yang kotong gambarkan, contohnya adalah dosa mencuri dan dosa percabulan, atau dosa membunuh dan dosa memaki.
Dari keempat dosa-dosa ini, ada dosa-dosa berkualifikasi. Kenapa saya bilang dosa-dosa berkualifikasi? Karena kita selalu memiliki kualifikasi terhadap seluruh tindakan setiap manusia, yakni setiap kita. Ada kualifikasi yang sangat jahat, ada kualifikasi yang jahat tapi baik, ada kualifikasi yang sangat berlebihan jahat dan tidak dapat diampuni, dan sebagainya. Dari keempat dosa itu ada dua kualifikasi. Yang pertama adalah dosa kecil dan yang kedua adalah dosa besar. Tetapi yang diberitahukan kepada saya dan merubah berbagai perspektif saya adalah dosa itu tidak ada kualifikasi. Segala sesuatu yang kotong buat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah dosa. Seberapapun kotong mengukur dosa setiap manusia, saya mau kasih tahu bahwa apapun itu adalah dosa. Dia tidak besar, dia tidak kecil, tetapi dia adalah dosa. Dan dosa itu akan menggerogoti ketempun tubuh ketika ketong tidak mau menerima penyertaan dan kemuliaan Tuhan di dalam ketempun diri. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di masa raya Minggu Advent ini saya masih terus membahas tentang dosa? Karena saya mau kasih ingat, bukan terhadap Bapak Mama, terlebih khusus terhadap diri saya sendiri juga, bahwa dosa yang terus kotong gumuli selama ini 11 bulan 2 minggu ini akan terus kotong refleksikan sampai kehadiran Tuhan, sampai kotong menyambut kehadiran Tuhan, sampai kotong menerima damai sejahtera itu. Tetapi bukan hanya sampai tanggal 25 saja, tidak. Tapi damai sejahtera itu, kebangkitan, kelahiran Yesus Kristus itu harusnya terus ada di dalam kotong pun diri. Jadi bukan hanya pada masa raya Advent saja, tetapi kotong harus menanamkan itu dalam kotong pun diri, bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kotong pun diri, dan Tuhan akan selalu lahir di dalam kotong diri untuk terus menyucikan, memberikan kotong damai sejahtera. Kotong yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang luar biasa, dan kotong yang diam di dalam negeri yang berkekelaman itu, kotong akan terang dan bersinar atas kelahiran Yesus Kristus. Ketika kotong betul-betul memberikan kotong pun diri di hadapan Tuhan dan menjadikan kotong pun diri bait yang akan menghadirkan atau melahirkan juru selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kotong sebagai gereja masa kini bukan soal bangunan, tetapi soal pribadi lepas pribadi. Mari kotong setiap kita memberi diri untuk berefleksi tanpa menghakimi diri, tetapi terus berefleksi di hadapan Tuhan, terus meminta ampun di hadapan Tuhan, terus membuka diri di hadapan Tuhan, untuk Tuhan mau memberi diri kita pengampunan dan damai sejahtera itu. Mari ketong terus ada di dalam Tuhan dan membiarkan ketong pun diri, membuka ketong pun diri untuk Tuhan ada di dalam diri pribadi lepas pribadi kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Nya Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan masih senantiasa mengizinkan kami membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami terbata-bata di hadapan Tuhan untuk membahas tentang firman-Mu. Tetap kami memohon Tuhan senantiasa memberkati mulut kami, perkataan-perkataan kami, perilaku kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami bagikan
senantiasa menjadi kekuatan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, orang tua, suami, istri, anak-anak kami, opa oma kami, segala sesuatu yang kami gumulkan, pendidikan kami Tuhan, skripsi, tesis, disertasi, studi kami, usaha kami Tuhan, kami masih bergumul dengan pekerjaan dan pendidikan, apapun itu Tuhan, sakit penyakit kami, duka cita dan sukacita kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami, biarlah di langkah-langkah kehidupan kami terus menaikkan puji dan syukur bagi Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selamat memaknai Minggu Advent.